Balik lagi sama gua Zaini di Stillback Podcast. Podcast buat lu yang sedang bekerja keras tapi masih berusaha tetap waras. Sekarang kita tuh hidup di era yang paling sibuk mungkin ya. Tapi juga paling gak fokus. Sibuk buka handphone, sibuk scroll, sibuk kelihatan sibuk gitu. Kerja masih, tapi niatnya udah setengah-setengah gitu. Kepecah sama main handphone lu gitu. Kerja ngerjain kerjaan 3 menit, sisanya scroll TikTok bisa 30 menit loh sendiri. Dan parahnya zaman sekarang ini udah dianggap normal gitu. Udah hal biasa. Hari ini gue akan bahas itu. Tentang kita nih, generasi pekerja dengan gadget di tangan. Ini tuh bukan soal rebahan sambil scroll, Bang. Ini tuh soal kerja tapi sambil scroll TikTok gitu. Gimana kita harus fokus, gimana fokus kita mulai dicuri gitu pelan-pelan, bukan dicuri maling gitu, bukan dicuri koruptor gitu, tapi dicuri handphone kita sendiri gitu, Bang. Dan pekerja zaman sekarang bisa fokus cuman 11 menit gitu sebelum terdiktasi, 23 menit buat balik lagi ke fokus semula. Nih, jadi lu bayangin nih, lu kerja 8 jam, tapi tiap setengah jam lu ngecek handphone lu. Oke? Berarti setengah hari kerja lu tuh bukan buat gawean lu gitu, tapi buat balik ke fokus yang hilang aja, buat bengong. Dan rata-rata orang dewasa itu buka handphone tuh bisa sampai 58 kali gitu dalam sehari, dan parahnya 30%-nya itu dilakukan pas jam kerja. Iya kan? Apalagi lu yang sudah nikah mungkin ya. Lu gak mungkin tuh main HP terus di rumah gitu. Istri lu bisa ngomel, anak lu bisa marah-marah pengen ajak main gitu. Jadi ya udah, akhirnya lu balas dendam di tempat kerja, lu main handphone pokoknya di situ. Lu scroll scroll, lu selesain apa editan lu buat upload di konten besok. Jadi jangan heran kalau kadang kerjaan lu gak kelar gitu, Bang, tapi kuota lu udah habis. Coba jujur deh, lu pasti pernah kayak gini, lagi ngerjain laporan, tiba-tiba notifikasi IG muncul gitu ya, dia upload story, lu pasti otomatis lu buka bentar deh, tahu-tahu udah 45 menit aja hilang nih gitu. Terus laporan gua belum nggak selesai gitu. Pasti lu pernah. Atau lu nungguin mesin produksi gitu ya sambil scroll TikTok gitu. Lu lu pasti bilang ya cuma 5 menit gitu, tapi ternyata lu udah 20 video lu lewatin, dan jam istirahat lu udah lewat juga. Gue gak bilang main HP itu dosa, nggak bilang gue. Yang kita harus difokuskan, yang harus kita fokus tuh bagaimana cara kita menggunakan gadget kita ini. Tapi kalau semua waktu produktif lu habis buat lihat orang lain produktif di handphone lu, di dalam handphone lu, di IG lu gitu, di WhatsApp lu gitu, lihat story-story orang-orang yang lagi produktif gitu, itu mah sedih banget atuh, Bang. Jadi kenapa sih kita gampang banget tergoda gitu oleh main handphone ini gitu? Karena kita udah terprogram gitu buat tergoda. Aplikasi yang ada di handphone kita tuh nggak netral, Bang. Mereka tuh didesain biar bikin lu balik lagi ke situ gitu, Bang. Itu yang disebut dopamine loop. Jadi lu pengen lagi, buka lagi, scroll lagi. Ya, sama aja kayak apa ya? Rokok mungkin ya, kayak narkoba gitu ya. Jadi ketagihan, Bang. Setiap kali lu lihat notifikasi itu, otak lu tuh bakal ngeluarin dopamin itu ya, hormon senang singkat mungkin ya. Makanya lu lihat postingan lu like-nya banyak, kalau enggak lu scroll scroll video lucu gitu sampai lu ketawa-tawa gitu. Terus atau lihat meme-meme gitu ya, itu semua bikin lu pengen terus balik gitu, Bang. Itu bahaya, Bang, itu penyakit serius. Dan ini ngerusak, Bang, hal yang paling berharga dari diri lu seorang pekerja gitu. Ini merusak fokus lu, Bang. Fokus tuh kayak otot, makin sering lu pecahin fokus lu nih, makin lemah fokus lu. Mau dibawa kemana otak lu? Masa lu mau stuck gitu-gitu aja gitu?
Dan lu lama-lama jadi orang yang nggak bisa diem gitu tanpa gangguan handphone gitu. Sekarang gimana dong biar gak jadi apa ya, budak gadget gitu ya. Tapi gadget ini bisa berfungsi dengan baik gitu, nggak bikin kita apa ya, narkoba tuh, aduh lupa aku, sakau gitu ya. Ya jadi nggak bikin kita sakau gitu main handphone lagi, scroll lagi gitu ya. Udah kita fokus bikin laporan tugas buat laporan tugas kalau misalkan kuliah atau laporan ke atasan gitu, ya udah tutup gitu. Gue punya tips, eh ada berapa nih, ada 6 tips yang gue bakal sebutin agar lu nggak jadi budak gadget lu gitu. Jadi lu yang megang kendali di gadget lu ini, bukan gadget lu yang megang kendali diri lu. Pertama, pakai mode do not disturb di jam produktif. Kedua, gue sebut-sebutin dulu ya, insya Allah gue sebut nggak jelasin ya. Kedua, gunain prinsip Pomodoro. Ketiga, ganti fungsi HP lu nih jadi alat bantu gitu. Pokoknya harus jadi alat bantu ini, bukan alat pelarian ya. Keempat, buat catatan harian. Hari lu besok, sekarang gimana gitu. Catat semuanya. Yang keenam, pakai mode hitam putih, grayscale mode. Sekarang gue jelasin yang nomor satu. Pakai mode do not disturb di jam produktif. Do not disturb bukan maksudnya lu nyuekin barang lu, tapi mode fokus gitu maksudnya. Ini tuh bisa ada di fitur handphone lu buat matiin sementara notifikasi gitu dari aplikasi atau panggilan atau chat yang nggak penting gitu. Ya tujuannya bukan biar lu antisosial, tapi kan ini lu lagi kerja nih ya. Nah, otak lu kan harus fokus gitu, biar difokus gitu tanpa kepecah sama suara notifikasi yang tiba-tiba muncul gitu kan kita tadi gue sebelumnya bilang kita tuh butuh 23 menit gitu buat otak balik lagi ke fokus setelah gangguan kecil gitu. Bahkan lu pernah sih ngalamin suara WhatsApp lu ting gitu ya, padahal gak ada bunyinya, lu fobia sama handphone lu, udah berlebihan gitu, udah sakau bang. Kayak gue gimana ya, gue lagi ngetik laporan, lagi fokus banget ya, tiba-tiba ada notifikasi ting gitu, dan nggak sadar gue langsung megang HP gue, langsung gue buka nih, tapi nggak ada bunyi gitu. Sudah ketergantungan banget bang. Bahaya banget. Ini solusi, ini bisa jadi solusi. Donut disturb tuh bisa jadi solusi pas lu lagi kerja gitu ya. Tapi bisa nggak semuanya lu matiin notifikasinya, lu hidupin aja lah ke kayak kontak-kontak keluarga lu atau atasan lu gitu. Sisanya ya biarin aja, nggak ada notifikasinya gitu. Kadang yang lu butuh tuh bukan apa ya, bukan lagu gitu, tapi hening gitu kan, enak jadi fokus sih. Yang kedua nih, tadi apa? Oh ya, prinsip Pomodoro. Kerja kayak mesin tapi tetap manusia. Asik. Jadi metode ini tuh eh, ditemuin di akhir 1980-an gitu namanya. Kenapa namanya Pomodoro gitu ya? Jadi dulu dia pakai timer dapur gitu bentuk tomat kita, dan Pomodoro itu bahasa Italinya gitu. Karena orang Itali yang nemuinnya. Jadi intinya lu kerja fokus nih selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Nah, ulangin kayak gitu selama 4 kali gitu. Baru istirahat panjang kayak 15 menit, 30 menit. Dan ada juga risetnya dari teknik ini. Riset dari Drawin Group 2014 lewat aplikasi Dextime nemuin orang paling produktif tuh rata-rata kerja 52 menit terus istirahat 17 menit, karena otak nggak diciptain buat maraton gitu ya, tapi butuh istirahat dan harus sprint ulang lagi gitu ya. Gini deh, lu kerja terus 4 jam nonstop tapi hasilnya makin lama makin aneh kan, pernah kan? Kayak makin pusing, makin kepala cenut gitu. Coba deh potong waktu kerja lu, misalkan 20 menit full, 5 menit buat ngopi atau stretching gitu, terus kerja lagi kayak biasa gitu ya. Coba, pasti enak. Udah jangan main handphone ya.
Yang ketiga, apa tadi, ganti fungsi handphone jadi alat bantu, bukan alat bikin stres. HP itu bisa jadi musuh, tapi juga bisa jadi alat bantu produktivitas kalau lu pinter gitu pakainya. Bisa jadi lu pakai timer bawaan lu buat yang tadi, yang teknik Pomodoro. Terus lu bisa download aplikasi to the list gitu ya, kayak TikTok atau Notion mobile gitu. Bukan cuma TikTok gitu. Jadi lu lebih produktif. Kalau enggak apa ya? Lu nulis-nulis kayak di thread gitu ya. Bikin kegaduhan ya. Jangan cuma scroll-scroll doang gitu ya. Aktifin fitur screen time gitu biar lu sadar aplikasi apa sih yang menghabiskan waktu gua gitu ya. Kalau udah kelihatan misalkan yang ngabisin waktu gua tuh TikTok gitu ya. Ya udah hapus aja. Ya. Lu buka HP tuh niatnya mau catat ide kerjaan gitu atau enggak laporan kerjaan gitu. Malah kebuka Instagram, TikTok ya. Nggak kerasa udah 30 menit aja. Nah, itu karena HP lu ngatur lu gitu, bukan lu yang ngatur HP lu. Jadi balikin lagi ke fungsinya ya. Kan gadget kan diciptain buat apa, alat bantu kerja gitu, bukan pelarian dari pekerjaan lu ini. Oke. Yang keempat, mode grayscale. Trik ini gue yakin anti kecanduan scroll. Mode hitam putih ini bikin layar HP lu jadi hitam putih aja, nggak ada warna gitu. Otak lu kehilangan stimulus visual yang bikin ketagihan. Gue yakin. Ini ada risetnya. Peneliti dari Behavioral Psychology Today 2020 nunjukin kalau warna-warna cerah tuh terutama di merah dan biru gitu ya. Emang aplikasi tuh sengaja gitu ngedesain dengan warna itu gitu. Biar menarik perhatian lu dan ngeluarin dopamin yang gua tadi ceritain tadi gitu. Setiap lu ngelihat gambar apa ya, aplikasinya atau video lucu itu, otak lu tuh ngeluarin dopamin itu. Jadi lu ketagihan lagi, pengen lihat lagi, pengen lagi. Dan mode grayscale tuh lu jadi males gitu buka lama-lama handphone lu karena tampilannya yang ngebosenin gitu, hitam putih gitu. Atau enggak cuman tulisan aja gitu ya. Kemarin gue lihat di LinkedIn ada temen gue, dia bikin aplikasi bagus banget ya. Jadi aplikasinya tuh membuat handphone kita tuh kayak aplikasi, kayak warna gitu cuman hitam putih dan tulisan aja gitu. Jadi aplikasinya cuman tulisan aja gitu. Niatnya dia kayak, niatnya bilangnya sih dia biar di awalnya buat diri dia dulu gitu ya, biar dia nggak scroll mulu, gak ngabisin waktu di handphone gitu. Masya Allah. Udah mungkin. Udah 6 kan ya? Itulah tips, 6 tips dari gua untuk lu biar nggak jadi budak gadget lu, budak handphone lu. Balikin lagi bang handphone lu ke fungsi semulanya bang. Ini orang yang buat handphone tuh dia niat dan tujuannya ya buat apa ya, membantu kita gitu, alat bantu gitu, bukan alat pelarian. Bukan lagi pusing dikit scroll apa gitu, pusing dikit scroll apa gitu ya. Gue ngerti sih kerja tuh berat gitu ya. Apalagi laki-laki, seorang bapak ya, seorang suami gitu. Tapi kalau lu kalah sama distraksi gitu, lu bukan kalah sama dunia, lu kalah sama jempol lu sendiri sih. Kerja tuh bukan cuma soal disiplin waktu bang, tapi fokus juga bang. Lu bisa dianggap korupsi waktu itu kalau scroll scroll di luar dari kerjaan lu. Dan kalau lu bisa jaga fokus lu di zaman sekarang nih yang serba ribut nih, serba riuh gitu dengan handphone, itu bukan cuma produktif tapi amanah gitu buat lu. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada lu gitu. Dia kasih waktu-waktu yang bermanfaat gitu, tidak sia-sia gitu, Bang. Jadi karena fokus itu bagian dari rezeki lu juga kan. Hmm? Jadi buat lu yang dengerin ini sambil scroll handphone, coba tutup dulu. Coba dengerin dulu deh, tarik napas tuh. Dan tanya ke diri lu nih. Gua kerja buat hidup atau hidup buat scroll handphone?
scroll TikTok, scroll Instagram, ngabisin waktu bang. Karena pada akhirnya dunia digital tuh nggak akan berhenti, serius. Tapi lu bisa pilih buat berhenti, buat fokus lagi. Ya, still baik bang. Baik lagi itu lebih baik daripada lu stuck di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.